Iya, shalom saudara. Saya di sini bersama dengan Liana, saya panggil Liana aja karena masih imut banget. Ini salah satu subscriber dari Debbie Bachir TV dari Belanda ya. Dan ini lagi datang ke Indonesia ya Bu ya. Kok saya dapetnya orang Belanda semua ya? Iya. Dan lagi datang di Indonesia dan tadi kita ngobrol-ngobrol, saya diberkati banget dengan cerita dari kesaksian hidupnya. Bagaimana Tuhan itu mempertemukan dia dengan jodohnya. Jadi ini buat semua yang melihat, mungkin bagus buat para anak-anak muda dan juga orang tua yang punya anak muda bisa mendapatkan sesuatu. Saya percaya ini sangat menginspirasi. Lah Bu, bisa dicerita nggak sekarang Ibu menikah dengan seorang pria yang ketemunya di Belanda ya Bu ya? Ketemunya di Indonesia. Oh, ketemunya di Indonesia. Terus? Waktu tahun 90 saya masih bekerja di Jakarta dan saya sempat berpacaran dengan orang Jakarta selama 7 tahun. Dan 7 tahun Bu, kalau nyicil rumah udah lunas. Iya benar, dan itu cinta pertama saya. Ini pacaran atau cicilan rumah? Saya pikir saya tuh bisa married sama dia, kan namanya kalau kita pacaran lama ya kita punya mimpi berangan-angan bisa sama-sama gitu. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Saya dikenalin dengan seorang pria, orang Indonesia tapi yang berdomisili di Belanda. Terus saya dikenalin, saya dikasih lihat foto, terus kita koresponden selama 1 tahun dan antara Jakarta Belanda. Dan akhirnya dia datanglah untuk pertama kali ke Indonesia untuk menemui saya. Dan pandangan pertama first love dan dia langsung gitu. Jadi dia langsung mengajakin saya untuk married. Itu jodoh memang luar biasa. Itu jodoh dan ya? saya juga dikasih damai sukacita sama Tuhan. Karena waktu saya setelah pacaran 7 tahun saya juga pernah broken heart. Iya. Saya bilang itu 7 tahun saudara, bukan masa yang singkat loh, 7 tahun loh. Itu lama. Sudah istilahnya orang tuh udah mendarah daging. Daging. Ya, benar. Terus gimana saya tuh pikir saya nggak bisa lepas dari dia. Saya pernah nangis dan mungkin juga saya pernah ingin bunuh diri Bu. Iya, karena itu cinta pertama. Saya pikir saya akan jadi dengan dia, tapi ternyata enggak gitu ya. Tapi saya berdoa sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan kalau memang ini kebaikan buat saya dan ini jalan hidup saya, Tuhan yang memberikan, saya terima. Iya, nggak mudah loh ya, 7 tahun putus. Bisa dicerita Bu, putusnya itu kenapa? Karena nggak direstui oleh orang tua lelaki. Sekarang kan banyak yang memilih kawin lari. Kalau nggak disetujui sama orang tua pada lari. Jangan kawin lari, capek ya, karena kawin itu duduk. Benar. Benar Bu, benar. Ya, tapi Ibu memandangnya dari segi gimana, waktu berat ya pasti berat, mencoba pasti menerima berat, itu pasti ya? berat untuk menerima setelah 7 tahun. Tapi saya memandangnya Tuhan itu terlalu baik. Dan saya selalu minta saran sama Tuhan. Jadi saya berdoa pada saat itu dengan hati yang sedih, dengan yang broken heart. Saya bilang, Tuhan kalau memang ini bukan jodoh saya, kita lepas, gak apa-apa. Tapi saya tahu Tuhan pasti kasih saya yang terbaik. Saya nggak tahu itu kapan, dan Tuhan pulihkan kepedihan hati saya yang saya selama ini sampai pikiran-pikiran negatif saya yang sampai saya pernah mau macam-macam gitu. Tapi Tuhan yang akan angkat semua. Dan itu dijawab sama Tuhan tahun 90. Luar biasa. Saya bertemu berapa dengan lama itu? Berapa lama itu? 2 tahun. Oh, 2 tahun. 2 tahun. Ya. Terus itu Bu yang membuat Ibu akhirnya bisa menerima orang tua nggak setuju, ya udah kita putus, itu kenapa? Kan ada orang yang enggak lah, kita lawan aja orang tua, kita ini aja tanpa restu juga kita bisa menikah kan. Sekarang begitu. Itu pandangan apa yang membuat? Kalau yang membuat saya positifnya karena saya punya Tuhan. Jadi saya bisa curhat sama Tuhan gitu, dan saya tahu Tuhan kasih yang terbaik. Karena saya bilang saya curhat semuanya sama Tuhan dari A sampai Z. Saya bilang, Tuhan kalau memang nggak disetujui, ya ini memang udah bukan jalan Tuhan gitu. Ini bukan jalan Tuhan gitu. Jadi apa yang direncanakan manusia itu apa lain dengan yang direncanakan Tuhan. Makanya saya bilang Tuhan tahu yang terbaik. Iya, jadi buat saudara yang sekarang lagi cari jodoh, pokoknya tolak ukurnya itu kalau orang tuanya nggak setuju jangan maksa ya. Karena pernikahan tanpa dukungan dan berkat dari orang tua itu berbahaya. Iya, benar. Terus tips apa Bu yang Ibu lakukan sampai bisa akhirnya tetap bisa move on? Karena sekarang banyak anak muda tuh nggak bisa move on Bu. Waktu gitu jadi, terus naik apartemen lompat Bu. Jangan, itu disayangkan banget. Iya, ngapain? Jadi tips saya untuk para anak muda semuanya, jangan cepat berputus asa.
kita sedih boleh, namanya kita juga, saya pernah merasakan masih muda gitu. Tapi nomor satu carilah Tuhan dahulu. Kita serahkan semuanya sama Tuhan, dan kita share sama orang tua kita juga. Kita jelaskan semuanya. Yang penting kita cari Tuhan. Kita minta kedamaian dari Tuhan. Kita cerita aja seperti kita cerita sama sahabat, sama Tuhan, dan kita keluarin semuanya sama Tuhan. Pasti Tuhan kasih yang terbaik. Jangan melakukan hal-hal yang negatif yang Tuhan tidak suka. Karena suatu saat nanti Tuhan akan jawab doa kita dan memberikan yang terbaik. Jadi intinya itu kita yakin ya Bu bahwa jalan hidup kita ini yang tentuin Tuhan. Amin. Karena benar. kalau kita yang pilih sendiri bisa salah pilih. Benar, kan, Bu? benar, bisa nggak benar. Benar. Maksudnya terus akhirnya setelah ketemu ini akhirnya married ya? Iya, saya married hampir 30 tahun. Hampir 30 tahun. Hampir 30 tahun. Wow, padahal masih imut loh. Saya pikir masih ABG tadi. Ternyata udah married 30 tahun. Ya, punya berapa putra? Tiga putra. lelaki. Oh, 3 cowok. Semua ganteng-ganteng ya pasti. Iya, amin. Dan apa yang Ibu alami setelah menikah? Berbahagia nggak? Pertamanya memang sulit, saya jujur ya Bu. Tahun pertama, tahun 2, tahun kita diintimidasi terus. Apalagi dengan si iblis ya Bu, kita diintimidasi, kita nggak bisa move on dan segala macam. Tapi terus kita pegang Tuhan terus. Tapi setelah tahun ketiga, tahun keempat itu pokoknya jadinya berjalan dengan baik. Maka itu satu-satunya jalan, kita harus kendalikan Tuhan. Gitu. Benar-benar. Terus saudara ini kan di Belanda ya. Tadi saya sedikit mendengar bahwa ternyata di sana itu semua serba sendiri ya Bu ya. Kalau sekarang ini Bu, orang di Indonesia anaknya 1, susternya 3. Kalau di sana anaknya 3, susternya berapa Bu? Nggak ada. Jadi merangkap jadi suster ya Bu? Merangkap jadi suster, merangkap jadi. Bisa diceritain sedikit nggak bagaimana di sana benar-benar orang harus mandiri ya? Iya, di sana karena keadaan dan kita juga sudah terbiasa harus mandiri. Jadi saya waktu anak saya lahir yang pertama sampai anak saya yang ketiga, saya melakukannya dengan sendiri, dan saya juga masih bekerja. Oh wow. Iya. Jadi kita jadi suster pagi, siang, sore, dan malam. Wow, luar biasa saudara. Sampai saat ini. Tapi apa yang memotivasi Ibu sampai bisa tetap sukacita mengerjakan tugas rumah apa segala macam, tapi tetap awet muda begini? Ya karena nomor 1 kita harus bisa mandiri. Nomor 2 kita harus bisa tergantung sama Tuhan. Dan yang ketiga, saya nggak sendiri. Biarpun saya di negeri orang, tapi saya punya Tuhan. Tuhan itu sahabat terdekat saya. Jadi biasa. Tuhan kasih Roh Kudus untuk menghibur saya setiap saat. Itu yang bikin saya kuat sampai saat ini. Nah oke Bu, ini terakhir nih, pandangannya Ibu tuh tentang jodoh tuh apa? Jodoh itu yang sudah Ibu alami lah dari hidupnya Ibu, biar bisa dibagikan. Jodoh itu memang kita nggak bisa menentukan. Kita bisa memilih. Kita suka sama si ini, sama si itu. Tapi yang menentukan itu Tuhan. Kita harus bisa lebih berserah sama Tuhan. Kita minta pokoknya sama Tuhan. Tuhan pasti kasih yang terbaik. Jangan punya pikiran negatif dulu. Pokoknya berserah sama Tuhan, dan semuanya pasti akan baik pada waktunya. Iya, jadi apa yang kita pikirkan tuh belum tentu itu yang Tuhan. Benar. Yang Tuhan kehendaki, bahkan jangan dipaksakan. Harus belajar bersabar. Benar. Tunggu waktunya Tuhan. Karena bayangkan ya, perjalanan 7 tahun. Nggak gampang ya, Tuhan putuskan di tengah jalan, tapi sekarang benar-benar mengalami rancangan kebahagiaan ya Bu ya. Amin. Ya, jadi buat semua para pendengar ya, para penonton Debbie Bacir TV, terutama buat anak-anak muda nih ya, kalau cari jodoh itu berserah sama Tuhan. Amin. Ya, maksudnya jangan maksa lah. Kalau orang tua nggak setuju ya udah kita bunuh diri atau kita hamil di luar nikah. Jangan. Ya sekarang banyak Bu yang kayak begitu, akhirnya menghalalkan segala cara biar kita boleh nikah hamil duluan gitu ya. Pasti tidak akan membawa kebahagiaan. Karena orang menikah itu kan untuk bahagia. Iya benar. Untuk jangka waktu yang lama sampai kita meninggalkan dunia ini. Benar. Makanya kalau cuma dipaksa karena keinginan daging, jangan. Itu bahaya. Itu nggak akan lama. Iya, jadi kalau saya dapat pemahamannya dari Tuhan tuh begini. Cinta manusia itu kan tadi dari tubuh, jiwa, dan roh. Jadi cinta itu juga gitu Bu. Ada yang cinta dari tubuh, daging, ada yang dari jiwa, ada yang dari roh. Yang dari tubuh itu gimana saudara? Biasanya kita terbawa dalam kenajisan. Orang dari daging itu kan pencabulan, kenajisan. Kita ketemu dia tuh cuman jatuh dalam dosa melakukan kenajisan, percabulan. Kalau yang dari jiwa itu Bu, perasaan Bu. Ada orang-orang itu bilang gini,
saya kok kalau dekat sama dia tuh nyaman. Iya. Ya, nah, itu juga cuma perasaan, Itu cuma perasaan. belum tentu dari Benar, Tuhan. benar. Karena waktu masih jatuh cinta masih nyaman Iya, ya, Bu. iya, benar. Kalau udah menikah itu baru welcome to the jungle. Iya, benar. Baru kita berasakan yang realnya. Iya, baru real kan. Jadi Iya. kalau ibu kiatnya apa nih begitu sudah menikah memasuki pernikahan ini hampir 30 tahun Iya. ya. Hampir 30 Iya. tahun loh. Kiat-kiatnya ketika mulai tahu karakter, aduh kok Iya. gini-gini itu gimana? Ya kita harus terima ya, karena nggak ada manusia yang sempurna. Iya. Saya juga nggak sempurna, saya juga masih banyak melakukan kesalahan. Tapi sebagai suami istri, apalagi saya bisa menjalani sampai 30 tahun dengan suami, kita harus bisa saling memahami, Iya. saling menghormati, dan saling terbuka nomor satu. Iya, jadi belajar Dan kita saling- andalkan Tuhan Amin itu di yang dalam rumah tangga kita, dan Tuhan akan siapkan semuanya. Iya, Itu jadi aja Bu. saling memahami Saling ya. memahami. Saling memahami. Nah Saling- itu iya. saudara. Jadi kalau cuma cinta yang dari jiwa itu yang baper tuh. Ya Iya. wah saya nyaman kalau Iya. dekat dia. Tapi ingat waktu masuk pernikahan Iya. nggak semua nyaman. Enggak, benar. Itu banyak tantangannya, benar. Justru tantangannya ketika mulai waktu dulu pacaran kan pengennya ketemu sayang-sayang. Iya. Kalau udah menikah, makanya cintanya habis, tinggal racunnya bahaya. Iya. Benar Bu, benar. Lalu yang terakhir cinta yang dari roh. Iya. Yang dari roh itu biasanya kita di awal nggak kepikir dan nggak mau. Iya. Ya kayak ibu udah yakin dulu 7 tahun itu jodohnya. Iya, Ternyata benar. Ternyata bukan. yang datang tiba-tiba malah langsung. Itu langsung jadi. Ah, itu dari roh itu, Bu. Itu dari roh, benar. Amin. Dari Tuhan. Kayak Iya. Ishak tuh ya, Iya, langsung benar. ketemu Ribka, Iya. langsung jatuh cinta, Iya, langsung menikah. benar. Makanya kita Iya. nggak boleh memaksakan kehendak Iya, kita. benar. Itu yang paling penting. Iya, tanya Tuhan apa-apa. Hanya gitu. Tuhan. Iya. Jadi saudara ya, saya percaya saudara diberkati dengan kesaksian Amin. dari Bu Liana hari ini, terutama buat yang lagi cari jodoh atau ibu-ibu yang punya anak gadis, tolong suruh dia dengar ya. Amin. Bahwa cari jodoh itu dipikir matang-matang ya, dipikir baik-baik karena kita lagi cari tulang rusuk bukan tulang kaki. Benar. Ya, jadi apa yang sudah kita pikir itu belum tentu itu, tapi indah buat orang yang selalu berserah sama Tuhan. Amin, ya. Bahwa semua yang terjadi itu Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kebaikan, ya. Waktu itu kalau Ibu Liana mau pikir bunuh diri 7 tahun nggak disetujui, mungkin dia udah bunuh diri, tapi karena dia berserah dan percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal, maka dia mengalami rancangan kebahagiaan hari Amin, ini. ya. Anak-anak udah gede semua ya, Benar, Bu? ya. Udah umur berapa sekarang? Yang besar 23, Wih. yang kedua mau 20, yang kecil mau 17. Iya, dan ibu berbahagia ya dalam Amin. pernikahan, Ya, berbahagia amin. banget saudara. Dan saya percaya saudara semua diberkati, Tuhan Yesus memberkati. Amin.